kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami mau datang kepadamu Yesus. Layakkan setiap kami. Ampuni dosa salah kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak ketika kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa.
Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. 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 Kau sungguh indah, Kau sungguh indah Tuhan, Kau yang layak disembah. Haleluya. Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah
kami. Terlebih Engkau hadir, Engkau lahir dalam setiap hati-hati kami, umat-umat-Mu. Kami bersyukur punya juru selamat yang luar biasa seperti Engkau, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu akan suara Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami siapkan hati kami siapkan pendengaran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat ada 3 sikap untuk menyambut hari Natal. Sikap yang pertama adalah kerendahan hati. Orang Majus di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita arti sebuah kerendahan hati. Orang-orang Majus itu adalah mereka yang berasal dari tempat yang sangat jauh, dari timur, dari Persia, dari Babel. Nah, di Babel, di Persia, mereka itu bukanlah orang biasa, mereka bukan rakyat jelata, mereka menjabat sebagai imam. Selain imam, mereka dikenal sebagai orang-orang yang bijaksana, ahli nujum, ahli perbintangan, astronomi. Mereka mampu menafsirkan berbagai mimpi dan juga mereka mampu membaca pesan-pesan Allah saat melihat bintang-bintang. Itu adalah bakat yang luar biasa, mereka sangat cerdas, sangat berhikmat, sangat pintar, dan mereka pun bukanlah orang Yahudi. Kerendahan hatinya mereka tunjukkan dengan mereka mau datang jauh-jauh untuk menyambut seorang raja yang baru lahir, raja yang masih bayi, bukan raja yang udah dewasa atau yang udah tua. Ini bayi yang disambut, dan bayinya pun lahirnya di kandang binatang. Tetapi dengan penuh kerendahan hati, orang-orang yang pintar, yang berhikmat, ini datang jauh-jauh untuk menyembah raja yang baru lahir. Mari jemaat Tuhan, kita yang ada di rumah masing-masing, kita siapkan hati kita untuk menyambut Natal ini dengan penuh kerendahan hati. Ketika kita menyambut Yesus lahir dengan penuh kerendahan hati, kita akan merasakan ada sukacita yang melimpah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Sekarang sikap hati yang kedua. Sikap hati yang kedua yang harus kita miliki untuk menyambut hari Natal, yaitu semangat yang luar biasa. Saudara, tahukah saudara bahwa ketika pertama kali orang Majus ini melihat bintang, itu adalah 2 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Jadi 2 tahun sebelumnya mereka lihat bintang, oh ini ada raja yang baru lahir, kita harus segera ke sana menyambut dia. Mereka beres-beres, siap-siap, mereka siapkan pakaiannya, mereka siapkan oleh-oleh yang harus mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lalu mereka segera mengadakan perjalanan sambil mengikuti arah bintang itu. Nah, di dalam perjalanan ternyata bintangnya nggak nyampe-nyampe selama 2 tahun. Kita bisa bayangkan 2 tahun berjalan sambil melihat bintang. Perjalanan yang sangat panjang untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kalau tidak ada semangat di hati mereka, kalau mereka tidak punya usaha, tidak punya niat, mereka tidak akan mau menyambut bayi Yesus. Untuk merayakan Natal, kita harus punya semangat yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk menikmati sukacita Natal, kita harus penuh dengan semangat. Hari-hari ini banyak anak Tuhan yang udah kehilangan semangat, udah putus asa, udah tenggelam dalam keadaannya, sampai ke gereja aja udah gak niat lagi. Kita mau belajar dari orang Majus ini. Mereka itu 2 tahun loh untuk bisa ketemu dengan bayi Yesus. Berjalan 2 tahun, bukan 2 hari, bukan 2 minggu atau 2 bulan, tetapi 2 tahun. Perjalanannya yang sangat lama, kita bisa bayangkan di jalan, capeknya mereka, laparnya mereka, mungkin pernah sakit, ya,
mungkin pernah kesandung batu, mungkin kena cuaca yang sangat ekstrim saat itu, tetapi mereka tidak berhenti, mereka terus berjalan sampai akhirnya mereka menemukan sebuah kandang, dan di kandang itu ada bayi Yesus. Mereka terima sukacita Natal yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan boleh sulit hari-hari ini, tapi mari kita terus semangat. Kita mau rayakan kelahiran Yesus ini, merayakan Natal tahun ini dengan semangat yang berkobar-kobar. Saudara, sekarang kita masuk dalam sikap hati yang ketiga. Yang terakhir adalah sikap hati yang suka memberi. Untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kita harus punya sikap hati yang suka berkorban, suka memberi, suka mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Orang Majus yang kita sudah dengar kisahnya tadi, yang berhikmat, yang pintar, yang hebat, mereka dengan penuh kerendahan hati mau datang dengan perjalanan yang jauh selama 2 tahun untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saya rasa dengan semuanya itu udah cukup sebenarnya, dengan kehadiran aja udah cukup. Tetapi bagi mereka itu belum cukup. Mereka datang tidak dengan tangan kosong, tetapi mereka membawa hadiah, membawa persembahan yang spesial, yang istimewa untuk menyambut kelahiran bayi Yesus. Kita tahu bersama yang mereka bawa itu barang-barang yang luar biasa, emas, kemenyan, dan mur. Kenapa mereka mau membawa itu? Padahal mereka udah berkorban banyak. Karena mereka punya motivasi yang sangat tulus. Mereka punya tujuan yang sangat murni. Mereka datang sungguh-sungguh hanya untuk memberikan penghormatan kepada bayi Yesus dan hanya ingin memberikan penghormatan yang terbaik kepada Raja yang baru lahir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kita rayakan Natal ini tidak dengan tujuan yang lain selain ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau persembahkan hidup kita, persembahkan waktu kita, mempersembahkan segalanya yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Orang Majus ini mereka benar-benar gak pengen apa-apa. Ketika mereka datang itu, mereka dengan rela memberikan sesuatu untuk Tuhan. Mereka rela berkorban, mereka rela kehilangan segala sesuatu asal mereka bisa menyembah bayi Yesus. Itu adalah sikap hati yang luar biasa. Biarlah jemaat Tuhan yang ada di GPDI Mahanaim Rembang, kita selalu mempunyai hati yang tidak ingin mendapatkan sesuatu, tidak pengen diberkati terus, tidak ya, tetapi jadi jemaat yang rela kehilangan sesuatu untuk Tuhan. Ya, jadi prinsip kita bukan di Natal ini saya harus mendapatkan, harus saya, enggak. Yang ada adalah kita pengen, saya enggak apa-apa kehilangan buat Tuhan. Saya nggak apa-apa kehilangan waktu buat Tuhan. Saya nggak apa-apa memberikan buat menyambut Natal ini, nggak apa-apa. Karena saya mau menghormati Dia, Raja yang baru lahir. Saya pengen punya motivasi yang murni, hati yang tulus untuk menyambut Natal ini. Saya percaya dan yakin jemaat Tuhan yang sedang mendengar khotbah ini dari rumah masing-masing, tidak kebetulan saudara mendengar khotbah ini. Saya percaya Tuhan berbicara juga buat saudara yang ada di rumah masing-masing untuk memiliki sikap hati yang benar menyambut Natal. Kita selalu rendah hati, kita punya semangat yang luar biasa, dan kita selalu rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya percaya tidak hanya orang Majus itu yang menerima sukacita besar, tetapi kita yang ada di rumah masing-masing, kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, Tuhan akan menjanjikan sukacita yang luar biasa yang tidak tergantikan oleh apapun, yang dunia tidak bisa berikan, tetapi sukacita itu kita temukan ketika kita punya sikap hati yang benar dalam menyambut hari Natal. Saya rindu berdoa buat jemaat Tuhan yang ada. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan buat jemaat-Mu. Biarlah kami menyambut Natal tahun ini dengan sikap hati yang benar. Meskipun keadaan kami tidak baik, meskipun keadaan dunia yang tidak baik, tetapi kami terus mengucap syukur, kami terus mau rendah hati, kami terus bersemangat dan memberikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga ada sukacita Allah yang menjadi bagian kami. Kami peralaskan doa ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tidak lupa saya mewakili seluruh keluarga saya dan juga
seisi pastori untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.